kami akan membahas tentang latar belakang dari topik yang kita angkat, yaitu berupa MFS atau Mobile Finance Service. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi digital pada saat ini, layanan keuangan kini dapat diakses melalui ponsel kita masing-masing melalui perangkat mobile. MFS hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi seperti pembayaran atau transfer tanpa harus datang ke bank secara langsung. Selain meningkatkan efisiensi, MFS juga mendorong inklusi keuangan di wilayah terpencil. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, MFS juga memiliki banyak tantangan, yaitu berupa keamanan data, infrastruktur, dan literasi digital yang rendah. Selanjutnya yaitu pengertian Mobile Financial Service. Jadi, Mobile Financial Service adalah layanan keuangan yang disediakan melalui perangkat mobile seperti handphone atau smartphone yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas keuangan secara digital tanpa harus datang ke bank atau lembaga keuangan secara langsung. Peran MFS dalam perusahaan. Dalam konteks perusahaan, MFS sangat penting untuk mempercepat proses transaksi bisnis dan mengelola keuangan secara efisien. Dengan MFS, perusahaan dapat menerima pembayaran dari pelanggan, membayar supplier, mengelola gaji karyawan, dan memantau arus kas secara real time. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mengurangi ketergantungan pada transaksi manual. Selanjutnya ada jenis layanan Mobile Financial Service. Pertama, mobile banking, mengakses rekening, transfer dana, pembayaran tagihan melalui aplikasi bank di ponsel. Yang kedua, digital wallet atau dompet digital, menyimpan uang secara digital untuk berbagai transaksi pembayaran seperti OVO dan GoPay. Yang ketiga, mobile payment, membayar produk di jasa secara langsung melalui ponsel menggunakan teknologi QR Code atau NFC. Yang keempat, mobile accounting, pencatatan dan pelaporan keuangan yang menggunakan aplikasi di perangkat mobile yang terintegrasi dengan sistem akuntansi perusahaan. Selanjutnya, hubungan Mobile Financial Service dengan sistem informasi manajemen. Data transaksi yang dilakukan melalui MFS langsung masuk ke dalam sistem informasi perusahaan. SIM mengelola data tersebut untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan real-time bagi manajemen. Dengan demikian, MFS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang diperbarui secara otomatis. Selanjutnya, ada manfaat Mobile Financial Service bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mempercepat proses transaksi dan pembayaran sehingga bisnis berjalan lebih lancar. Yang kedua, mengurangi biaya operasional karena mengurangi kebutuhan transaksi manual dan pencetakan dokumen. Yang ketiga, meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan keuangan dengan data langsung tercatat secara digital. Yang keempat, memudahkan pemantauan arus kas dan kondisi keuangan secara real time untuk pengambilan keputusan cepat. Dan yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mitra bisnis karena proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, untuk tantangan dalam penerapan Mobile Financial Service. Yang pertama itu untuk keamanan data, karena risiko pencurian data dan serangan cyber menjadi perhatian utamanya. Yang kedua itu ketergantungan internet. Contohnya koneksi internet yang buruk dapat menghambat proses transaksi. Dan yang ketiga itu perlu adanya literasi digital, karena pelatihan dan edukasi bagi karyawan agar dapat menggunakan teknologi dengan benar. Regulasi dan keamanan konsumen. Untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini, pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerapkan regulasi yang ketat. Misalnya, kewajiban registrasi pengguna, sistem keamanan berlapis, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, edukasi publik mengenai penggunaan MFS secara aman juga menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan teknologi keuangan atau fintech. Selanjutnya yaitu masa depan Mobile Financial Service. Kedepan, MFS akan semakin berkembang dengan integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan big data. Layanan ini akan semakin personal, cepat, dan efisien. Penggunaan MFS diprediksi akan meningkat dalam sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, sehingga dapat memperluas jangkauan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Contoh implementasi nyata MFS di Indonesia yang pertama adalah GoPay dan OVO.
dibutuhkan oleh para konsumen dan bisnis untuk pembayaran digital. Lalu yang kedua ada mobile banking BCA, Mandiri dan BRI yang memudahkan pengelolaan rekening serta transaksi tanpa harus ke bank. Dan yang terakhir ada aplikasi mobile seperti Jurnal ID dan Meta yang digunakan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara mobile. Contoh studi kasus yang kita ambil adalah GoPay. GoPay awalnya merupakan dompet digital untuk layanan Gojek, tetapi kini berkembang menjadi sistem pembayaran yang luas. GoPay menawarkan beberapa fitur seperti GoPay Later, layanan cicilan digital, dan donasi sosial. Keberhasilan GoPay menunjukkan bagaimana MFS dapat memperluas akses keuangannya serta berperan penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi untuk kesimpulannya, mobile financial service adalah teknologi penting yang membawa kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan MFS ini, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan cepat, memantau kondisi keuangan secara real time, dan membuat keputusan secara lebih tepat. Namun, tantangan keamanan dan kesiapan sumber daya manusia harus diperhatikan agar penerapan MFS ini berjalan secara